Malam merambat pelan di kota yang tak pernah benar-benar tidur, saat suara sirine polisi sayup terdengar dari kejauhan, mengiringi langkah seorang pria berseragam yang berdiri diam di bawah temaram lampu jalan, menatap sebuah foto usang dalam genggaman tangannya. Raut wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan bara yang tak pernah padam, seperti dendam yang sabar menanti waktu untuk menyala. Di sisi lain kota, sorak-sorai masyarakat menyambut kepulangan seorang pahlawan, tanpa tahu bahwa sorotan cahaya itu tengah membakar hati seseorang dalam diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, langkah pria itu mantap menuju sebuah rencana yang akan mengubah hidup banyak orang. Tapi siapa yang benar-benar tahu, siapa pemberian? Siapa yang diburu? Langit di atas kota Arga mulai menguning saat senja datang menyapu hiruk-pikuk sore hari. Di tengah keramaian kendaraan yang berlomba dengan waktu, seorang pria berdiri di depan gedung markas besar kepolisian wilayah timur. Seragam dinasnya masih rapi, meski sudah lusuh oleh waktu dan terik tugas lapangan. Wajahnya keras, matanya tajam, dan senyumnya, jikapun muncul, lebih mirip ancaman daripada sapaan. Itulah Aldo. Seorang penyidik senior, terkenal karena taktik keras dan pendekatannya, yang nyaris selalu mengabaikan prosedur halus. Ia bukan polisi yang disukai semua orang, tapi ia ditakuti. Dan menurutnya, rasa takut lebih berharga daripada hormat, hari itu bukan hari yang biasa. Sejak pagi, televisi-televisi menayangkan kedatangan seorang pahlawan. Rizky Prasetya, prajurit muda yang baru saja kembali dari misi luar negeri di perbatasan. Ia dinobatkan sebagai simbol keberanian dan pengorbanan, lengkap dengan upacara penghargaan dari pejabat tinggi. Wajahnya menghiasi sampul majalah dan tajuk utama media daring. Di media sosial, tagar pulang pahlawan menggema bagaikan nyanyian kemenangan. Aldo menatap layar televisi yang tergantung di ruang tunggu markas, rahangnya mengeras. Pria itu, Rizky, bahkan belum 2 tahun bergabung dengan militer, tapi sudah dielu-elukan seakan ia malaikat bersayap. Sementara dirinya, sudah lebih dari 2 dekade berkubang di lorong-lorong gelap penyelidikan, menangani kasus yang tak pernah disorot kamera. Tapi tidak pernah ada yang peduli. Tidak ada panggilan, pahlawan, untuknya. Hanya laporan rutin dan permintaan tambahan. Jam lembur, hebat juga anak muda itu, ya, ujar salah satu rekan, tanpa sadar menyalakan percikan yang mendidih di dada Aldo. Ia tak menjawab. Matanya tetap tertuju pada layar, mengamati Sari, wanita di samping Rizky yang menampakkan senyum lembut, tenang, sederhana, tapi memikat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aldo tak bisa mengalihkan pandang. Bukan karena kecantikan semata, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan, dari balik pikirannya yang gelap, muncullah ide. Ia tak bisa menjatuhkan Rizky secara langsung. Tapi jika sosok yang mendampinginya dirusak, lambat laun, bayang keburukan itu akan menular. Malam datang dengan tenang, tapi kepala Aldo berisik oleh rencana yang mulai terbentuk. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah berkas lama, catatan penyelidikan terhadap yayasan amal yang pernah ia curigai mencuci uang. Tidak ada bukti kuat saat itu, kasusnya dihentikan. Tapi sekarang, dengan sedikit rekayasa, semuanya bisa digerakkan kembali. Ia mengambil selembar foto dari amplop di dalam berkas. Foto itu menunjukkan Sari dalam pertemuan komunitas sosial 2 tahun lalu. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya yang pernah menjadi saksi dalam kasus dugaan penggelapan. Dana. Nama pria itu, Hendra Lesmana, mantan pengusaha properti yang kini dikabarkan menghilang. Aldo mengernyit. Jika ia bisa mengaitkan Sari dengan Hendra, bahkan hanya dengan spekulasi, itu cukup untuk membuka penyelidikan. Dan dengan status penyelidikan terbuka, publik akan mulai bertanya-tanya. Ia menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam, lalu meletakkannya di tepi asbak. Sambil menulis catatan kecil, ia berbisik sendiri, satu celah saja cukup untuk meruntuhkan menara tertinggi. Sementara itu, di rumah yang terletak di pinggiran kota, Rizky dan Sari menikmati malam sederhana bersama putra sematawayang mereka. Suasana hangat terasa di ruang tamu. Rizky tampak masih canggung menerima pujian masyarakat. Ia lebih nyaman berada di barak ketimbang di hadapan kamera. Sari tertawa kecil melihat suaminya yang kikuk. Besok kamu dijadwalkan diwawancara lagi, ucap Sari sambil menyeduh teh. Rizky menghela napas. Bisa nggak kita tolak aja? Sari hanya menggeleng. Kamu harus menghormati yang menghargai. Itu bukan buatmu, tapi buat semua orang yang percaya kalau keberanian masih ada di dunia ini. Rizky menatap istrinya dengan kagum. Ai tahu, di balik senyum lembut dan tutur lembutnya,
Sari adalah wanita yang kuat. Tapi ia tidak pernah tahu seberapa dalam kekuatan itu. Belum tahu. 2 hari kemudian, surat panggilan tiba. Sari membuka amplop coklat itu dengan dahi mengerut. Sebuah undangan dari kepolisian, memintanya hadir untuk memberikan klarifikasi sebagai saksi dalam kasus yayasan sosial yang berkaitan dengan aktivitas keuangan mencurigakan. Ia membaca ulang surat itu perlahan. Nama penyidiknya, Komisaris Aldo Hanafiah. Sari duduk di sofa, diam sejenak, lalu menatap keluar jendela. Hening, mata Sari menyipit. Ia bukan orang asing bagi permainan seperti ini. Ia tahu ketika sebuah surat bukan hanya surat. Ia tahu ketika seseorang mencoba menggiring opini lewat cara licik, dan yang lebih penting, ia tahu siapa dirinya sebenarnya, masa lalunya mungkin telah ia tinggalkan. Tapi keterampilan tak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur, dengan tenang. Ia melipat surat itu kembali dan menyimpannya dalam map. Ia tidak bilang apapun kepada Rizky. Belum, karena ia tahu, ini bukan sekadar panggilan. Ini adalah peringatan. Atau mungkin, tantangan. Malam itu, ketika kota kembali sunyi dan bulan berdiri diam di langit kelabu, seorang wanita memandang cermin dan melihat bayangan masa lalunya kembali menatap, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sari kembali mengaktifkan folder rahasia di komputernya. Folder yang hanya ia buka ketika ia masih menjadi detektif. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau kau pikir aku hanya istri tentara, kau memilih target yang salah." Langit pagi di kota Arga dibalut mendung pekat, seolah meniru suasana hati seseorang yang sedang duduk di dalam ruang sempit, penuh berkas dan dokumen yang menumpuk seperti gunung kecil. Aldo duduk di balik mejanya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Tangan kirinya menggenggam sebuah cangkir kopi, namun isinya sudah lama dingin. Di layar, data yayasan sosial yang menjadi sasarannya terus bergulir, namun pikirannya tak lagi fokus pada angka-angka. Pagi itu, Aldo seharusnya merasa puas. Langkah pertamanya berjalan sesuai rencana. Sari sudah menerima surat panggilan, dan kabar itu pun telah menyebar secara halus lewat 1-2 mulut media yang ia tanami. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang menyelinap di dadanya. Sebiwa kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Seperti firasat tentang badai yang lebih besar dari rencana awalnya, ia berdiri perlahan, menghampiri jendela dan membuka sedikit tirai yang menutupi pandangan keluar. Di luar, para petugas baru datang untuk memulai hari. Di antara mereka, ada wajah-wajah muda penuh semangat, mirip seperti dirinya bertahun-tahun lalu, sebelum semua idealisme berubah menjadi obsesi akan pengakuan. Pikiran Aldo mengembara kembali ke tahun-tahun awal karirnya. Saat itu, ia dikenal sebagai penyelidik jujur, cepat, dan efisien. Ia tak pernah meminta imbalan, tak pernah bermain kotor. Tapi sistem tak pernah ramah pada orang yang bermain bersih. Berkali-kali ia dikorbankan dalam promosi, bahkan ketika ia yang menyelesaikan kasus-kasus sulit, yang terakhir terjadi 10 tahun lalu. Ia memimpin investigasi besar tentang jaringan penyelundupan barang antik yang melibatkan tokoh penting. Buktinya lengkap, saksi kuat, dan jalur hukum pun dibuka. Tapi saat laporan hendak diserahkan, atasan langsungnya memindahkan kasus itu ke unit lain, dan nama Aldo tak pernah disebut dalam konferensi pers. Orang lain mendapat tepuk tangan. Ia hanya mendapat selembar surat mutasi. Sejak itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai belajar bahwa dunia tidak adil. Dan jika seseorang ingin dikenal, ia harus membuat orang lain tersingkir terlebih dahulu. Di sisi lain kota, Sari duduk di depan meja makan dengan laptop terbuka. Jari-jarinya lincah menelusuri data publik yayasan yang disebut dalam surat panggilan. Di sebelahnya, secangkir teh melengkapi pagi yang dingin. Tapi matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia telah menyimpan semua alat bantu investigasi lamanya. Dulu, ketika ia masih aktif sebagai detektif swasta, Sari sering diminta memecahkan kasus rumit yang tidak tertangani aparat. Ia berhenti setelah menikah dengan Rizky, memilih menjalani hidup tenang, menjauh dari dunia kelam penyelidikan. Tapi itu bukan berarti kemampuannya hilang. Justru sebaliknya, pengalaman bertahun-tahun memberinya insting yang jauh lebih tajam dibandingkan banyak penyidik resmi. Ia tahu, tidak ada yang kebetulan dalam sistem birokrasi. Dan surat panggilan yang ia terima tak datang dari hasil analisis objektif. Ini adalah serangan. Dan serangan yang baik selalu punya motif. Sari menuliskan satu nama di kertas kecil, Aldo Hanafiah. Ia mulai menelusuri jejak digitalnya. Berita-berita lama, laporan kasus yang pernah ditangani, hingga rumor yang beredar di forum-forum internal yang hanya bisa diakses oleh komunitas penyelidik. Makin lama ia menyelam,
makin jelas gambaran yang terbentuk. Aldo bukan polisi biasa. Ia ambisius. Terlalu ambisius, dia mencari panggung. Dan sekarang dia pilih aku sebagai jalan pintas, gumamnya. Di luar kamar, Rizky sedang bermain dengan anak mereka. Suara tawa kecil terdengar mengisi rumah. Sari memandangi mereka dengan tatapan kosong sesaat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika ia melawan, ini bukan lagi sekadar tentang membersihkan nama. Ini soal menjaga keluarganya dari bahaya yang tidak terlihat. Di markas kepolisian, Aldo akhirnya memanggil salah satu anak buahnya. Seorang inspektur muda bernama Fikri. Kamu pernah dengar nama Hendra Lesmana? Tanya Aldo, membuka percakapan tanpa basa-basi. Fikri mengangguk. Mantan pebisnis properti. Hilang sekitar 3 tahun lalu. Kasusnya belum jelas. Ada yang bilang dia kabur, ada yang bilang dihabisi. Aldo menyeringai kecil. Aku dapat info dia sempat terlibat dalam transaksi dengan salah satu pengurus yayasan tempat Sari Rizky itu aktif. Coba gali lebih dalam. Kalau bisa temukan hubungan itu lebih konkret, kita punya alasan kuat buka penyidikan. Fikri tampak ragu. Tapi bukti langsungnya, cari narasi, potong Aldo tajam. Bukan bukti. Itu urusan belakangan. Nada suara itu dingin. Fikri tidak berani membantah, sementara itu, Sari menemui seorang pria di sebuah kafe kecil. Dekat stasiun. Namanya Seno, mantan rekan kerja sewaktu ia masih menjadi detektif. Kini Seno bekerja sebagai analis sistem di perusahaan teknologi, namun ia masih menyimpan semua akses ke jaringan informasi yang dalam. Jadi kamu yakin ini jebakan? Tanya Seno sambil menyesap kopi. Sari mengangguk pelan. Bukan hanya itu. Aku curiga dia sedang cari cara menjatuhkan Rizky lewat aku. Hila juga. Tapi mesakakal. Nama suamimu terlalu bersinar akhir-akhir ini. Banyak yang merasa tenggelam. Sino. Lalu menyodorkan flash disk kecil. Di situ ada rekam jejak penyidik bernama Aldo. Aku ambil dari log internal. Tapi hari-hari, kalau dia tahu kamu menyelidiki balik, dia bisa makin berbahaya. Sari menggenggam flash disk itu erat. Aku sudah siap. Ini bukan pertama kalinya aku menyentuh bayangan gelap. Malam harinya, di rumah, Rizky akhirnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Saat makan malam, Sari lebih banyak diam. Matanya kadang terpaku pada layar laptop, dan ia tampak seperti sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Kamu yakin semuanya baik-baik aja? Tanya Rizky pelan. Sari menoleh dan tersenyum. Ya, semuanya baik. Tapi Rizky mengenal Sari terlalu dalam. Ia tahu senyum itu bukan jawaban jujur, namun ia memilih diam. Karena ia juga tahu, jika Sari tidak bicara, itu artinya ia sedang melindungi sesuatu. Atau seseorang. Aldo kembali ke apartemennya malam itu dengan langkah berat. Meski rencananya berjalan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bayangan Sari tidak seperti yang ia bayangkan. Ia berharap wanita itu akan panik, mencari perlindungan, atau menyerah. Tapi tidak. Dari laporan orangnya, Sari bahkan mulai menggali informasi tentang dirinya. Dan itu berbahaya. Aldo menyalakan rokoknya, memandangi langit-langit kosong. Dulu, ia selalu percaya bahwa musuh yang paling sulit dikalahkan adalah musuh yang tenang. Dan Sari terlalu tenang. Apakah ia salah menilai? Atau lebih buruk lagi, apakah Sari bukan sekadar istri tentara? Di tengah malam yang pekat, dua pikiran tajam mulai saling mendekat tanpa saling menyadari sepenuhnya betapa rumitnya permainan ini akan menjadi. Karena dalam perang diam-diam seperti ini, bukan yang terkuat yang menang, melainkan yang paling sabar, dan paling paham cara menunggu saat yang tepat untuk menusuk. Hari itu, matahari tampak enggan menyinari kota Arga. Awan abu menutup langit sejak pagi, menyisakan rasa dingin yang merambat masuk ke sela-sela waktu. Di dalam ruang tamu rumah Sari, aroma kopi baru diseduh menguar samar, menemani pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Sari duduk di depan laptopnya dengan sorot mata tajam, seperti seseorang yang tengah mengurai benang kusut satu persatu. Di layar, berbagai data dan catatan bertebaran. Ia tidak bekerja seperti orang panik, justru sebaliknya. Setiap langkahnya tenang dan penuh perhitungan. Pengalaman bertahun-tahun sebagai detektif tak mengizinkannya bertindak gegabah, terlebih saat lawan yang dihadapi adalah seseorang seperti Aldo. Ia menyusun ulang timeline kasus yang dikaitkan padanya. Setiap pertemuan, acara, dan transaksi yayasan dicocokkan dengan arsip yang ia simpan secara pribadi. Semuanya masih tampak bersih. Tak ada kejanggalan besar yang bisa ditarik menjadi tuduhan serius. Namun justru karena itu, ia makin yakin Aldo tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang membangun ilusi. Sari menarik napas dalam.
Ia sadar permainan ini tidak akan selesai hanya dengan membantah atau menghindar. Ia harus menyerang. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Sementara itu, di kantor polisi wilayah timur, Aldo tengah menyusun narasi baru. Ia duduk dengan lengan bersilang, mendengarkan laporan dari Fikri yang baru kembali dari lapangan. Data terakhir dari rekening yayasan menunjukkan adanya transfer dari rekening atas nama Hendra Lesmana ke rekening operasional yayasan, 2 tahun lalu, ucap Fikri, meletakkan map hijau di meja. Aldo membukanya cepat. Matanya menyapu angka demi angka. Meskipun nominalnya kecil, tetapi cukup untuk menjadi celah. Ia tersenyum samar. Bagus. Ini bisa kita jadikan dasar untuk pembukaan investigasi awal, katanya. Fikri menelan ludah. Tapi Bu Sari saat itu belum menjadi pengurus inti. Dia hanya relawan. Aldo melirik, tajam. Tak masalah. Yang penting, nama dia ada di daftar acara waktu dana itu digunakan. Itu cukup untuk panggilan lanjutan. Fikri hanya mengenggak pelan, enggan menentang. Di dalam benaknya, ada keraguan, tapi ia belum cukup berani untuk melawan atasannya. Sore itu, Rizky pulang lebih awal dari markas militer. Ia membawa mainan kecil untuk anak mereka, tetapi pikirannya tidak benar-benar tenang. Ia telah lama mencium ada yang tidak beres dari raut wajah Sari, meski istrinya selalu tampak tenang. Mas, panggil Sari, sambil menatap suaminya yang baru melepas sepatu. Kamu masih ingat cerita tentang Aldo Hanafiah? Rizky menoleh cepat. Aldo? Polisi itu? Sari mengangguk. Aku rasa dia yang ada di balik surat panggilan itu. Rizky duduk, menatap istrinya serius. Kamu yakin? Sari menarik map dari meja dan menyodorkannya. Aku sudah telusuri. Polanya mirip dengan beberapa penyelidikan bermotif pribadi yang pernah kutangani dulu. Dia menciptakan dasar yang rapuh, lalu membesar-besarkan kasusnya agar terlihat penting. Rizky membaca sekilas catatan yang diberikan. Ia tidak meragukan analisis Sari. Ia tahu betul siapa wanita yang duduk di depannya, bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Di balik kelembutannya, Sari adalah pemikir yang tajam, seseorang yang tidak bisa ditaklukkan oleh ancaman semu. Aku akan cari tahu dari jalur militer apakah ada koneksi atau tekanan tertentu terhadapnya, ujar Rizky akhirnya. Tapi kamu harus hati-hati. Orang seperti dia nggak bakal tinggal diam kalau merasa dikalahkan. Sari mengangguk. Aku tahu. Justru itu sebabnya aku nggak akan menyerah. Di malam yang sama, Aldo menerima pesan anonim. Sebuah email dengan subjek, berhenti sebelum kau jadi berita. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, jika kau terus menyentuh sesuatu yang bukan milikmu, kau akan terbakar oleh apinya. Aldo terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ia mengira ini hanya usaha Sari menakut-nakutinya. Tapi nada pesan itu tidak biasa. Terlalu personal, terlalu tajam. Ia mulai merasa permainan ini tidak lagi berjalan sepihak. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Ia menutup laptopnya dan berdiri, memandangi jendela apartemennya yang mengarah ke keramaian malam. Lampu-lampu jalan berpendar, seakan menjadi saksi bisu rencana-rencana kotor yang sedang dirajut dalam gelap. Untuk pertama kalinya, Aldo merasa bahwa cengkeramannya terhadap situasi ini perlahan mulai goyah, di sebuah ruang kecil yang sunyi. Sari kembali membuka folder khusus berisi bukti-bukti awal yang ia kumpulkan dari investigasi personalnya. Ia telah berhasil melacak 3 kasus sebelumnya yang ditangani Aldo, yang semuanya memiliki pola sama, diawali dengan kecurigaan lemah, diikuti pemberitaan miring, dan diakhiri dengan pencitraan besar-besaran terhadap Aldo, tapi dari semua kasus itu, satu yang menarik perhatiannya. Seorang saksi yang dulunya melapor balik pada polisi karena merasa dijebak, dan akhirnya menghilang dari radar. Sari menyalakan lampu tambahan, membuka dokumen baru, dan menulis satu nama lagi di daftar investigasinya, lawan. Yang berbahaya adalah mereka yang berpikir mereka tak terkalahkan. Kalimat itu ia ucapkan sambil menyimpan bukti ke flash disk cadangan. Ia tahu, semua ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan keluarganya dijadikan alat permainan siapapun. Malam turun dengan tenang, namun ketenangan itu tak menjalar sampai ke hati Aldo. Ia berdiri di balkon apartemennya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya, mengabaikan rokok yang menyala di tangan kanan. Isapan terakhir terasa hambar. Tatapannya kosong, menembus lampu jalanan. Yang berjajar rapi di bawah, ia tak bisa berhenti memikirkan pesan anonim itu. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Bahasanya terlalu presisi, seperti datang dari seseorang yang tahu caranya menyusun kalimat untuk menusuk, bukan menakut-nakuti. Seseorang yang terlatih. Sari
Aldo tak mau percaya, tapi bayangannya makin jelas. Wanita itu bukan sekedar ibu rumah tangga. Cara ia diam, cara ia tidak melawan terang-terangan, itu bukan sikap seseorang yang terpojok. Itu strategi. Dan strategi adalah milik mereka yang punya pengalaman menghadapi medan pertempuran. Aldo membuang rokoknya, masuk ke dalam. Ia meraih ponsel, mengetik cepat, cari semua jejak digital Sari Rizky. Mulai dari tahun sebelum ia menikah. Fokus pada hubungan dengan pihak swasta, detektif swasta, atau kasus lama. Aku butuh latar belakang lengkapnya. Jangan pakai sistem resmi. Pesan itu ia kirim pada seseorang bernama Reno, informan bayaran yang biasa ia pakai untuk pekerjaan kotor. Tak ada ruang untuk keraguan. Kalau memang Sari punya sejarah di dunia penyelidikan, Aldo harus tahu. Karena musuh paling berbahaya adalah musuh yang kita anggap remeh. Di sisi lain kota, Sari masih terjaga. Di ruang kerja kecilnya, ia duduk dengan tenang, menyortir file digital dari flash disk Xeno. Cahaya layar memantul di matanya yang fokus. Ada satu nama yang menarik perhatiannya, Devi Anggraini. Devi adalah mantan staf di bagian administrasi kantor polisi wilayah utara, tempat Aldo dulu bertugas. Ia diberhentikan secara mendadak 5 tahun lalu, tanpa alasan yang jelas. Laporan internal menyebutkan pelanggaran etika, tapi tidak ada detail. Di luar sistem, beredar kabar bahwa Devi sempat ingin melaporkan manipulasi data penyidikan yang dilakukan oleh atasannya, Aldo. Sari membuka akun media sosial lama Devi, yang tampaknya sudah lama tidak aktif. Namun dari jejak komentar, ia menemukan satu petunjuk. Devi kini bekerja di toko buku kecil di pinggiran kota. Sari segera mencatat alamatnya. Ia tahu informasi seperti ini bisa menjadi kunci. Keesokan paginya, Sari menyamar. Ia mengenakan sweater abu-abu dan topi hitam, menutupi sebagian wajahnya. Ia pergi sendiri, tak memberitahu Rizky kemana tujuannya. Ia tidak ingin melibatkan suaminya lebih jauh sebelum segalanya jelas. Toko buku itu kecil, terjepit di antara dua ruko tua. Tidak banyak pelanggan pagi itu. Seorang wanita muda, tampak kelelahan namun ramah, menyusun buku di rak. Dari wajahnya, Sari yakin itu Devi. Permisi. Mbak Devi, ya? Tanya Sari pelan. Wanita itu menoleh. Matanya sempat panik sesaat. Iya, ada yang bisa saya bantu? Aku cuma mau bicara tentang seseorang bernama Aldo Hanafiah. Pukit. Wajah Devi langsung berubah. Aku nggak tahu apa-apa soal dia, jawabnya cepat. Sari tidak mundur. Aku tahu 5 tahun lalu kamu hampir melapor sesuatu. Tapi suaramu dibungkam. Sekarang aku butuh bantuannya. Aku sedang diserang oleh dia. Dan aku tahu kamu pernah merasakannya lebih dulu. Devi terdiam. Suasana toko seolah membeku. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, akhirnya Devi mengangguk pelan. Ikut aku ke belakang. Di ruang kecil di balik rak-rak buku, Devi mulai bercerita. Aku dulu staf administrasi. Banyak lihat laporan yang gak sinkron. Ada berkas yang diubah, saksi yang hilang. Awalnya aku pikir cuma kelalaian. Tapi, setelah kulacak lebih dalam, ternyata semua kasus itu bikin nama Aldo makin naik daun. Aku pernah kumpulkan bukti. Tapi sebelum aku bisa melapor, seseorang meretas laptopku. Semua data hilang. Esoknya, aku dituduh menyalahgunakan akses sistem. Aku dipecat, dan disuruh diam. Dan kamu memang diam sampai sekarang? Tanya Sari. Devi menghela napas. Aku takut. Tapi aku masih simpan satu salinan cetak. Aku sembunyikan. Aku nggak tahu itu masih bisa berguna atau enggak. Bisa. Sangat bisa. Devi menatap Sari dalam-dalam. Kalau aku kasih kamu itu, kamu yakin bisa bongkar dia? Sari mengangguk. Aku nggak janji bisa menjatuhkan dia sendirian. Tapi aku janji, dia nggak akan lolos tanpa perlawanan. Sementara itu, di ruang kerjanya yang mulai sesak dengan kertas dan rencana, Aldo menerima kiriman pertama dari Reno, laporan. Itu tipis, tapi isinya tajam. Sari pernah terlibat dalam penyelidikan korupsi perusahaan multinasional yang menyeret nama besar di pemerintahan. Saat itu ia bekerja sebagai detektif independen, dan kasus itu berhasil dibuka hanya karena laporan rahasia yang ia susun. Aldo menutup berkas itu pelan. Jadi kau bukan sembarang istri prajurit, ya? Ia tertawa, pelan, getir. Tapi tawanya berakhir cepat. Ini bukan lagi sekadar urusan reputasi, ini mulai berubah menjadi perang. Malam hari, di rumah mereka, Rizky duduk menunggu Sari pulang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, dan ini bukan kebiasaan Sari. Begitu pintu terbuka, Rizky berdiri. Dari mana kamu?
Sari menutup pintu dengan tenang. Aku dapat sesuatu hari ini. Ia menyerahkan map coklat. Di dalamnya, bukti fisik yang bisa menjadi titik awal untuk membalik keadaan. Rizky membaca sekilas. Matanya membesar. Sari, ini serius. Kalau kamu salah langkah, dia bisa balik menyerang kamu secara hukum. Aku tahu, ucap Sari lirih. Tapi kalau aku diam, dia akan terus menyerang. Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Sari memandang suaminya lama, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, matanya sedikit teduh, tapi mereka berdua tahu, pertempuran ini belum mendekati puncaknya, dan langit tampaknya akan makin gelap sebelum akhirnya terang kembali. Hujan turun deras di kota Arga. Malam itu, air mengguyur atap rumah Sari seperti amarah langit yang tertumpah. Di dalam ruang kerja, lampu meja menjadi satu-satunya sumber cahaya. Rizky duduk di samping Sari, menatap lekat dokumen-dokumen yang baru saja dikembalikan Devi. Foto-foto, print data lama, dan salinan email, semuanya disusun rapi, namun menyimpan kengerian diam-diam. Rizky membalik halaman demi halaman. Kalau ini benar, dia bukan cuma manipulatif. Dia berbahaya. Sari mengangguk perlahan. Dia sudah menyingkirkan setidaknya 2 saksi kunci dari kasus sebelumnya. Satu pensiun dini, satu lagi menghilang. Tidak ada kabar. Rizky meletakkan dokumen. Kita nggak bisa bertindak gegabah. Kita harus buat semuanya tercatat. Legal. Kalau nggak, kita justru yang terjebak. Sari menatap suaminya. Aku butuh akses ke arsip lama di kejaksaan. Ada berkas yang kemungkinan belum dihapus. Tapi aku nggak bisa masuk pakai nama sendiri. Rizky berpikir sejenak, lalu berkata, aku punya kenalan di bagian arsip. Dulu dia bantu penyusunan kasus besar waktu aku di misi luar kota. Aku akan coba hubungi dia. Sorry mengganggu Pelen. Kita harus gerak cepat. Aku yakin Aldo sedang menyusun langkah balasan. Aldo benar-benar sedang menyusun langkah. Di ruang kerjanya yang kini menjadi markas pribadi penuh skema dan foto-foto, ia duduk memandangi papan strategi. Di sana tergantung foto Sari, Rizky, yayasan tempat Sari aktif, dan beberapa titik merah yang menghubungkan informasi satu ke lainnya. Ia tahu Sari mulai menggali masa lalunya. Dan itu membuatnya tak bisa berdiam diri. Dia terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan. Gumamnya, ia menekan tombol intercom dan memanggil Fikri. Ketika pria itu masuk, ekspresinya tampak lelah. Ada kabar dari bagian forensik digital? Tanya Aldo. Sudah dicek. Jejak penyimpanan data di laptop Sari bersih. Tapi kami curiga dia punya penyimpanan eksternal, jawab Fikri. Cari sampai dapat. Pak, saya cuma mau bilang, kalau semua ini, makin gak masuk akal. Kita nyari sesuatu yang bahkan belum terbukti salah. Aldo menatap Fikri tajam. Kamu tahu apa yang membedakan kita dengan mereka yang gagal? Kita tidak menunggu bukti. Kita menciptakan arah investigasi. Kalau kita menunggu segalanya sempurna, kejahatan sudah keburu tertutup rapi. Fikri tidak menjawab. Dalam hatinya, suara ragu mulai membesar. Tapi dia juga tahu, bantahan pada Aldo bisa berujung pada nasib seperti Devi, atau lebih buruk. 2 hari kemudian, Rizky dan Sari menemui kenalan lama Rizky, Pak Darman, staf arsip kejaksaan yang sudah menjabat lebih dari 20 tahun. Meski rambutnya sudah memutih dan jalannya melambat, matanya masih tajam. Di ruangan kecil penuh rak besi dan bau kertas tua, Pak Darman membuka laci rahasia. Aku nggak bisa kasih kalian semua, tapi ini, katanya sambil menarik map berdebu. Ini salinan penyidikan awal dari kasus Bayu Tunas Sejahtera. Perusahaan yang waktu itu ditangani Aldo. Kasus ini dihentikan tiba-tiba, padahal bukti awalnya kuat. Sari langsung mengenali nama itu. Bayu Tunas Sejahtera adalah perusahaan tempat saksi yang hilang dulu bekerja. Apa ada tanda kenapa kasus ini dihentikan? Tanya Sari. Pak Darman menggeleng. Tidak ada alasan resmi. Tapi waktu itu, beberapa laporan dari bagian investigasi menghilang dari sistem. Beberapa staf mendadak pindah tugas. Semua terlalu rapi. Seperti dibungkam. Sari membuka map, membaca halaman demi halaman. Dan di tengah-tengah dokumen, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat, salinan laporan dari seorang saksi anonim. Yang gaya tulisannya sangat mirip dengan dokumen yang dikirim Devi padanya. Aku tahu siapa penulis ini, bisik Sari. Rizky menoleh. Devi? Sari mengangguk. Dia bukan cuma staf. Dia adalah pelapor yang sesungguhnya. Dan ini adalah bukti bahwa Aldo bukan cuma menutup kasus. Dia mengubur pelapornya. Hari itu, Sari pulang dengan kepala penuh rencana.
Tapi belum sempat ia membuka laptop, bel rumah berbunyi, seorang petugas datang, menyerahkan surat, panggilan resmi dari kepolisian, katanya singkat. Ibu Sari Rizky diminta hadir sebagai saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan dana yayasan. Begitu pintu ditutup, Rizky langsung membaca surat itu. Dia mulai bergerak. Dia memaksa kamu masuk ke ranah hukum biar bisa dikendalikan lewat prosedur. Sari berdiri diam, tenang, meski dadanya berdegup keras. Bagus, katanya akhirnya. Aku juga sudah siap. Sekarang permainan jadi terbuka. Di ruang interogasi seminggu kemudian, Sari duduk sendirian. Di seberangnya, Aldo masuk dengan senyum penuh kemenangan. Ia tampak puas, seolah sudah menggiring bidak terakhir ke sudut papan catur. Tentu kita sudah sering dengar tentang wanita cerdas, katanya membuka percakapan. Tapi cerdas saja tidak cukup, Bu Sari. Karena pada akhirnya, hukum bicara. Dengan bukti, Sari menatap langsung ke matanya. Saya setuju. Dan saya yakin, kebenaran akan muncul. Bahkan dari tempat yang tidak Anda duga. Aldo menyipitkan mata. Ia belum tahu bahwa di luar ruangan, Fikri sedang menunggu di tempat parkir bawah tanah, dengan flash disk yang baru saja ia terima dari Devi, berisi salinan asli dokumen manipulasi Aldo dari 5 tahun lalu. Fikri mulai goyah. Ia belum menyerahkan bukti itu ke siapapun. Tapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, apakah selama ini ia hanya menjadi alat? Apakah ia sanggup terus diam saat tahu keadilan diinjak-injak? Babak baru telah dimulai. Satu pihak mulai membuka senjata rahasia, satu pihak mulai kehilangan kendali. Dan seperti peluru yang telah ditembakkan, tidak ada yang bisa kembali lagi ke titik awal, yang tersisa hanyalah, siapa yang lebih siap menghadapi ledakan yang akan datang. Fikri berdiri di bawah lampu parkir yang berkedip pelan. Tangannya gemetar. Saat memegang flash disk kecil berwarna hitam, ia merasa seperti sedang menggenggam bom waktu. Satu keputusan, entah menyerahkan atau menyembunyikan bukti itu, akan menentukan kemana hidupnya akan bergulir. Langkah kaki di belakangnya mengejutkan Fikri. Ia segera menoleh. Seorang pria berjubah jaket hujan mendekat. Fikri, suara itu datang dari pria yang selama ini mengisi malam-malam gelisahnya. Reno. Fikri mengangguk pelan. Kamu yang diminta Aldo untuk cari later belakang Sari, kan? Reno menyeringai. Bukan cuma later belakang. Dia juga minta saya cari titik lemahnya. Tapi masalahnya, perempuan itu nggak punya kelemahan konvensional. Semakin saya gali, saya malah nemu sesuatu yang nggak beres dari pihak Aldo. Jadi kamu tahu? Tahu, ujar Reno. Tapi saya bukan polisi. Saya hanya tukang gali informasi. Dan saya tahu kapan harus berhenti gali sebelum terkubur hidup-hidup. Fikri menatap flash disk di tangannya. Kalau aku serahkan ini ke pihak luar, hidupku selesai. Tapi kalau aku simpan, aku ikut berkontribusi dalam semua kebusukan ini. Reno menepuk pundaknya. Kamu harus putuskan sendiri, Fik. Mau terus jadi bayangan seseorang, atau jadi manusia utuh yang bisa lihat dirinya di cermin tanpa muak. Fikri tidak menjawab. Di ruang interogasi, Sari duduk kembali menghadapi Aldo untuk sesi pemeriksaan. Kejua. Kali ini, ekspresi Aldo lebih kaku. Ia tak lagi bicara dengan nada sarkas atau meremehkan. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Sari, ketenangan yang mengancam. Yayasan tempat Anda aktif menerima dana dari berbagai donatur, ucap Aldo datar. Salah satunya tercatat atas nama perusahaan cangkang yang tidak terdaftar. Secara resmi. Apa Anda tahu soal itu? Sari menatapnya tajam. Kalau benar itu perusahaan cangkang, kenapa data itu bisa lolos dari sistem audit selama 3 tahun? Aldo terdiam sesaat. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengetahui aliran dana tersebut berasal dari sumber yang ilegal? Tidak, jawab Sari tegas. Dan saya rasa ini bukan pertanyaan investigatif, ini adalah upaya kriminalisasi. Aldo bersandar di kursi. Ia tak menyangka akan dibalas secepat itu. Sari menyambung, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya memiliki dokumen mengenai penghilangan barang bukti dalam kasus Bayu Tunas Sejahtera. Dokumen yang dimaksud berisi intervensi pihak penyidik terhadap hasil forensik digital. Wajah Aldo menegang, dan saya juga punya saksi yang siap bicara, yang dulu dibungkam dan dipecat secara tidak adil. Di tempat lain, Fikri akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang, jaksa muda bernama Dira, yang dikenal bersih dan tak bisa disuap. Mereka bertemu di kedai kecil dekat kompleks kejaksaan. Aku punya sesuatu yang bisa mengubah kasus besar, ucap Fikri setelah basa-basi. Dira menaikkan alis. Kamu sadar apa yang kamu bawa bisa jadi membuatmu dikejar dari segala arah?
Aku sadar, jawab Fikri. Ia menyerahkan flash disk. Semua ada di sini. Bukti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kasus, bahkan intervensi terhadap saksi. Semuanya. Dira menerima benda kecil itu seolah itu adalah bukti pembunuhan berantai. Aku nggak bisa jamin kamu aman, tapi aku janji akan pastikan bukti ini diproses secara resmi. Fikri mengangguk. Ia merasa seperti baru bernapas setelah bertahun-tahun terendam air. Malam itu, Aldo duduk di ruangannya sendirian. Telepon berdering. Ia tahu itu bukan telepon biasa. Nomornya hanya muncul kalau ada masalah besar. Aldo. Berkas Bayu Tunas Sejahtera kembali masuk ke sistem. Dan namamu tercantum sebagai penyidik utama, ujar suara berat di seberang. Aldo mengepal tangan. Tidak mungkin. Itu sudah ditutup. Semuanya sudah dibersihkan. Kelihatannya tidak, Aldo. Dan kabarnya, seseorang dari dalam timmu sendiri menyerahkan bukti. Kamu tahu artinya? Aldo berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Siapa yang berani? Kami tidak bisa lindungi kamu kalau ini terus berkembang. Kamu harus lakukan sesuatu. Sekarang. Klik, panggilan berakhir, tapi degupan keras di kepala Aldo baru saja dimulai. Ia menghantam meja dengan keras. Ini bukan lagi permainan kucing dan tikus, ini pertempuran untuk bertahan hidup. Sementara itu, Sari dan Rizky mengatur pertemuan tertutup dengan Dira. Di dalam ruangan kecil yang dilengkapi dengan perangkat pengaman, Dira memutar rekaman digital dari flash disk Fikri. Dalam rekaman itu, terdengar suara Aldo sedang memerintahkan pemusnahan file, serta mengarahkan staf untuk mengganti hasil analisis saksi. Suara itu jelas dan tidak terbantahkan. Dira menatap Sari dan Rizky. Kalau ini bocor ke publik, bisa jadi ledakan besar. Nama-nama yang disebut dalam rekaman ini bukan hanya polisi. Ada pejabat sipil, pengacara, bahkan tokoh partai. Sari menatap Dira dengan tatapan teguh. Saya tidak peduli siapa yang jatuh, selama kebenaran berdiri. Sudah terlalu lama kita. Payarkantikas Jari Raja. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai merebak. Awalnya dari unggahan anonim di forum keadilan. Lalu disusul oleh investigasi independen jurnalis muda yang berhasil mewawancarai Devi. Potongan rekaman beredar di media sosial, dan dalam hitungan jam, nama Aldo meledak, bukan sebagai polisi teladan, tapi sebagai simbol dari kebusukan yang disembunyikan di balik seragam. Aldo dipanggil ke komisi etik. Ia datang dengan setelan rapi, tapi wajahnya kusut. Wartawan mengepungnya, menanyakan soal manipulasi kasus, intervensi saksi, hingga kekerasan dalam penyelidikan. Satu pertanyaan menghantam keras, Pak Aldo, bagaimana Anda menjelaskan bahwa semua kasus besar yang Anda tangani selalu berakhir tanpa kejelasan, dan semua saksi utama menghilang secara misterius? Aldo diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kata-kata. Di rumah mereka, Sari dan Rizky duduk berdampingan. Di ruang tamu, televisi menayangkan berita tentang pembukaan kembali kasus-kasus lama oleh kejaksaan. Nama Aldo terus disebut. Dan di layar, terpasang wajah Devi, tersenyum saat keluar dari gedung perlindungan saksi. Dia akhirnya bebas, bisik Sari, dan kamu berhasil, jawab Rizky. Sari menggeleng pelan. Film, ini baru permulaan. Kita baru mengoyak lapisan. Terluar. Masih banyak wajah-wajah yang harus dibuka. Rizky tersenyum samar. Tapi kamu sudah menang atas yang paling jahat, ketakutan. Sari menatap jendela. Di luar sana, langit mulai cerah. Tapi ia tahu, ketenangan ini belum lama. Karena luka-luka yang terbuka, kadang membawa lebih banyak darah daripada luka yang disembunyikan. Dan perang belum benar-benar usai. Malam itu, kota Arga tampak sunyi. Tapi di balik keheningan, badai mulai mengendap di bawah permukaan. Di ruang konferensi sebuah hotel tua yang disulap jadi pos rahasia, Aldo duduk bersama dua pria berpakaian sipil. Mata mereka tajam, percakapan di antara mereka terdengar seperti bisikan maut. Kita harus hancurkan dia sebelum dia masuk ke meja pengadilan, ucap salah satu pria. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Aldo menyalakan rokoknya. Tangan kirinya masih bergetar sejak pemanggilan etik itu. Ia tahu satu langkah lagi yang salah, dan semua akan runtuh. Aku punya daftar orang yang masih loyal. Kita akan lakukan pembersihan cepat. Tapi kita harus bikin seolah-olah ini kerjaan luar. Serangan eksternal, bukan internal. Dan Sari harus diam. Kali ini, benar-benar diam. Sementara itu, Sari tengah menyiapkan pertemuan rahasia dengan seorang mantan jaksa yang sempat menangani berkas Aldo sebelum dimanipulasi. Namanya Ibu Kartika, sudah pensiun,
Tapi memorinya masih tajam seperti belati. Mereka bertemu di sebuah kafe tua di pinggiran kota. Udara dingin, dan suasana terasa suram. Bu Sari, kamu berani sekali menyentuh ini lagi, ucap Kartika. Orang-orang di dalam sistem tidak semuanya diam karena takut. Sebagian karena mereka terlalu dalam untuk mundur. Sari menatapnya. Justru itu, Bu. Saya nggak cari pengakuan. Saya cari pembenaran buat semua korban yang diseret dalam kebusukan ini. Kartika menghela napas. Saya masih simpan salinan notulensi rapat investigasi. Termasuk momen ketika atasan saya memberi perintah diam-diam untuk menghentikan penyidikan. Kalau kamu bisa pastikan keamanan saya akan serahkan semuanya. Sari mengangguk. Kami sudah siapkan tempat perlindungan. Suami saya juga bisa. Bantu lewat kontak militernya. Anda akan aman. Kartika menunduk, lalu membuka tas kecilnya. Di dalamnya, sebuah flash disk merah tua. Ini kuncinya. Tapi kamu harus siap. Begitu ini terbuka, semua pihak, termasuk yang berkuasa saat ini, tidak akan tinggal diam. Sore harinya, Sari dan Rizky kembali ke rumah. Tapi mereka tidak sadar bahwa sejak 2 hari lalu, rumah mereka telah dipasangi alat pelacak. Kamera kecil tersembunyi di bawah meja dan mikrofon di lampu ruang tamu. Aldo sudah melangkah lebih jauh dari yang pernah ia lakukan. Dari ruang kontrol tersembunyi, ia menyaksikan setiap pergerakan Sari dan Rizky. Besok dia akan menemui Jaksa Dira lagi. Dan itu akan jadi hari terakhirnya di luar tahanan, gumam Aldo. Kalau dia muncul dengan bukti itu, aku tamat. Tapi kalau dia menghilang, maka semuanya akan kembali seperti semula. Ia memencet tombol. Siapkan mobil. Siapkan 2 orang. Malam ini, kita tangkap dia. Bukan secara hukum, tapi secara fungsional. Di sisi lain kota, Fikri kembali bertemu dengan Dira. Wajah Dira tegang. Kami baru saja kehilangan akses ke beberapa file bukti yang kamu serahkan. Seseorang dari dalam kejaksaan masuk ke sistem dan menghapusnya, ujar Dira. Fikri menggeleng. Tak percaya. Aku sudah buat cadangannya. Tapi kalau mereka bisa masuk sistem, itu berarti mereka punya orang di dalam. Dan itu bisa berarti nyawa kita juga sudah dihitung. Dira menatapnya tajam. Kamu masih bisa mundur, Fik. Tapi aku akan teruskan ini. Bahkan jika harus sendirian. Fikri menarik napas panjang. Aku tidak akan lari. Sudah terlalu banyak yang hancur karena kita diam. Mereka tak tahu, saat itu juga, 2 pria bertopeng tengah mengikuti pergerakan Sari dari kejauhan. Mobil hitam tanpa plat nomor terparkir tak jauh dari rumah. Mesin menyala. Lampu dimatikan *** tengah malam, Sari hendak keluar rumah. Ia ingin memastikan flash disk dari Kartika diamankan. Rizky sedang mandi ketika ponsel Sari berdering. Nomor tak dikenal. Kalau kau ingin kebenaran tetap hidup, jangan keluar rumah malam ini. Suara di seberang dingin, lalu sambungan terputus. Sari menoleh ke jendela. Dari kejauhan, ia melihat pantulan cahaya merah kecil, seperti laser penembak. Rizky, teriaknya. Rizky keluar tergesa, melihat ke arah Sari yang sudah tiarap di lantai. Tiba-tiba, kaca jendela pecah. Peluru menancap di rak buku. Rizky menarik Sari, membawanya ke dapur. Ia mengambil pistol dari laci bawah, satu-satunya warisan militer yang ia simpan. Mereka tiarap di dapur, napas keduanya memburu. Kita tidak aman lagi di sini, bisik Rizky. Sari mengangguk. Kita harus kabur. Tapi bukan untuk sembunyi. Kita ke rumah Devi. Dia punya koneksi ke jurnalis yang bisa rilis ini. Semua dalam semalam. Rizky menatap istrinya. Kamu yakin? Kali ini, kita mainkan kartu terakhir. Pagi hari, berita mengejutkan muncul di berbagai media lokal dan nasional. Rekaman rahasia penyalahgunaan kekuasaan beredar luas. Nama-nama besar disebut. Bukti visual, suara, hingga transkrip lengkap. Semuanya diluncurkan secara masif lewat jaringan jurnalis independen yang bekerja sama dengan Devi. Nama Aldo terpampang besar, disertai gelar polisi atau penghancur kebenaran. Aldo melihat layar televisi di ruang kerjanya. Tangannya menghancurkan remote hingga pecah. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan media, ini akhir dari reputasi, dan akhir dari kekuasaannya. Telepon berdering. Kali ini dari Kapolres. Aldo, datang ke kantor. Sekarang juga. Bawa semua dokumen, dan bersiap untuk diperiksa. Klik, tak ada lagi ruang untuk lari. Sore itu, saat hujan turun perlahan di kota Arga, mobil Sari melaju menuju Kejaksaan Tinggi. Di dalamnya, ia membawa salinan terakhir semua bukti. Rizky duduk di sampingnya.
Wajah mereka lelah, tapi sorot. Mata mereka tak lagi gentar. Mungkin ini terakhir kali kita pegang kendali, ujar Rizky. Kalaupun iya, kita sudah cukup memberi perlawanan, jawab Sari. Mobil berhenti. Mereka turun bersama. Di belakang mereka, belasan wartawan mulai berkumpul, dan saat langkah kaki mereka bergema di koridor kejaksaan, satu pertanyaan menggantung di udara, berapa harga keadilan, jika semua orang memilih bungkam? Langit kota. Arga tampak seperti sekotak jelaga. Awan hitam menggantung berat, seolah ikut memendam semua kebenaran yang selama ini ditekan di dalam sistem yang membusuk. Sore itu, udara dingin menyapu jalanan, dan di balik setiap bayangan, bahaya mengintai tanpa suara. Aldo berdiri di balkon apartemen rahasianya, mengenakan jas hitam yang masih rapi. Di tangannya, selembar kertas pengunduran diri yang belum ia tanda tangani. Telepon genggamnya terus berdering, pesan masuk tanpa henti, dari kolega lama, dari rekan, yang dulunya tunduk padanya, kini mulai berjarak. Seperti tikus yang meninggalkan kapal karam, tapi Aldo belum kalah, belum. Ia menoleh ke pria bertubuh besar di dalam ruangan, mengenakan pakaian dinas sipil. Wajahnya datar, mereka pikir permainan selesai karena media sudah bicara. Tapi kita masih punya satu kartu, ucap Aldo, pria itu menyahut. Tapi kalau kamu gagal lagi, bahkan kami pun tak bisa menutupinya. Kamu akan jadi kambing hitam. Kala begitu, kita buat mereka semua ikut terbakar. Di sisi lain kota, Sari duduk di kantor pengacara publik yang bersedia membantunya secara pro bono. Bersamanya, ada berkas-berkas resmi yang akan dibawa ke sidang etik dan pengadilan pidana. Bukti-bukti, saksi, dan testimoni telah disusun. Ini bisa mengubah sistem hukum kota ini secara permanen, ucap pengacara itu. Tapi risiko nyawa juga meningkat. Sari hanya tersenyum kecil. Saya sudah kehilangan terlalu banyak ketenangan. Untuk kembali jadi penonton. Rizky masuk membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya letih, tapi hatinya kukuh. Kamu yakin siap? Tanyanya pelan. Sari menatap mata suaminya. Kalau bukan kita yang buka luka ini, siapa lagi? Luka ini sudah terlalu lama dipendam sampai bau busuknya jadi biasa. Malam itu, saat Sari hendak meninggalkan kantor pengacara menuju rumah perlindungan, mobil mereka dicegat. 2 kendaraan tak bertanda menyudutkan mereka di tikungan jalan sempit. Rizky segera menyadari ini bukan penangkapan resmi, ini penyergapan. Kamu pegang ini, ucap Rizky, menyerahkan flash disk cadangan ke Sari. Kalau aku harus bertarung, kamu lari. Jangan, bisik Sari. Kita lakukan ini sama-sama. Tapi waktu tak memberi ruang untuk rencana panjang, 2 pria bertopeng turun, membawa tongkat listrik. Rizky keluar lebih dulu, dan tanpa basa-basi, menyergap salah satunya. Pertarungan pecah di jalan gelap itu. Suara benturan keras, teriakan singkat, lalu letupan senjata yang memekakkan telinga. Sari membuka pintu sebelah dan berlari ke arah gang. Terdengar suara seseorang mengejarnya. Ia masuk ke lorong sempit, napas terengah, darah menetes dari pelipisnya. Akibat pecahan kaca, tiba-tiba, lampu temaram menyala. Devi muncul dari balik pintu samping sebuah toko roti tua, menarik Sari masuk. Aku tahu mereka akan mengejar kamu, ujar Devi. Aldo tak akan membiarkan kamu hidup setelah semua bukti itu keluar. Sorry terbetak. Rizky, dia akan aman. Tim kita menyusul ke sana. Sekarang tugas kamu, pastikan ini sampai ke media pusat malam ini. Deep Pusat data jaringan Catalan Rakyat, sorry memasukkan flash disk terakhir ke komputer. Data mulai diunggah, satu persatu. Nama-nama, nomor rekening, percakapan telepon, hingga rekaman perintah Aldo untuk memanipulasi TKP. Semua muncul di layar, lalu layar gelap, Sari menegang. Sistem mereka disusupi. Firewall kita ditembus, teriak salah satu teknisi, tiba-tiba. Listrik padam. Pani Kakapeka. Seseorang telah masuk, pria bertubuh besar itu, anak buah Aldo, menyelinap ke ruang data, namun sebelum sempat menghapus apapun, Rizky muncul dari belakang dan menghantamnya dengan gagang senapan. Ia berdiri di ambang pintu, luka di wajahnya mengering, tapi matanya masih menyala penuh tekad. Lanjutkan unggahannya, ucap Rizky. Aku jaga pintu. 3 jam kemudian, dunia melihat wajah lain dari kota Arga, semua saluran media nasional menayangkan laporan investigasi besar. Bukan hanya 1 atau 2 nama, tapi 27 pejabat, termasuk 2 kapolres, 3 jaksa, dan 1 mantan wali kota. Semuanya tercantum dalam jaringan yang dikepalai oleh Aldo. Rekaman Sari juga ditayangkan. Suaranya tenang, tapi penuh daya. Ini bukan soal membongkar masa lalu.
Ini soal menyelamatkan masa depan dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan demi kekebalan abadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam karirnya, Aldo tidak bisa menyetir arah opini publik, ia hanya bisa menonton, tapi ia belum menyerah. Pagi buta, saat semua orang sibuk menonton berita, Aldo menghilang dari pengawasannya, kabar buron menyebar cepat. Polisi dalam status pengejaran. Ironis. Tapi nyatanya, pria itu masih punya satu niat terakhir. Membunuh nama Sari secara pribadi. Ia menyusup ke rumah perlindungan, menyamar sebagai pengantar logistik. Tapi Sari sudah menduganya. Ia berdiri di ruang tamu saat Aldo masuk, menodongkan pistol. Permainan berakhir, Bu Detektif, gumam Aldo, tepat. Tapi bukan untukku, balas Sari. Untukmu. Klik Rizky muncul dari balik pintu belakang, bersenjata penuh. Di luar, suara sirene mengaung. Polisi datang. Tapi kali ini, bukan untuk menyelamatkan Aldo, Aldo ditahan. Tangan diborgol, wajah ditundukkan. Kamera merekamnya, dan kali ini, tak ada jabatan yang bisa menutupi kebusukan yang menguar dari dirinya. Di hari yang sama, sidang etik memutuskan pemecatan total untuk Aldo dan semua koleganya yang terlibat. Sidang pidana dimulai seminggu kemudian. Kartika dan Devi bersaksi. Fikri duduk di barisan depan, menatap tanpa gentar. Sari tak banyak bicara di ruang sidang. Ia hanya menyerahkan bukti dan memberi testimoni singkat, namun setelah semuanya berakhir, ia berdiri di depan media, dan ucapannya menjadi kalimat yang dicatat sejarah, kami bukan pahlawan. Kami hanya orang-orang biasa yang bosan melihat ketidakadilan dianggap normal. Hari ini, kita menang bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian. Antak berkata, kakap sudah. Langit Arga tampak berbeda malam itu. Bukan karena bintang lebih banyak, tapi karena untuk pertama kalinya, kota itu bebas dari bayangan Aldo, dan meski luka masih menganga, meski sistem belum sepenuhnya bersih, Sari, Rizky, dan mereka yang berjuang tahu, gelap tidak pernah abadi. Yang penting, ada yang berani menyalakan cahaya. Pagi itu, langit Arga terlihat lebih biru dari biasanya, tapi hati Sari justru diliputi kelabu. Meskipun Aldo telah diborgol dan digiring ke ruang tahanan bawah tanah dengan wajah penuh luka batin, Sari tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Sidang demi sidang telah berjalan. Pers ratusan kali menyiarkan wajahnya, menjulukinya sebagai simbol perlawanan hukum yang diam. Tapi di balik semua pujian itu, ada yang mulai mengusik pikirannya. Ketika seorang sahabat dekat, Fikri, mendapat teror di rumahnya dan hampir kehilangan putranya dalam insiden misterius, Sari tahu bayang-bayang Aldo belum sepenuhnya padam. Aldo boleh saja dikurung, tapi gurita kekuasaan yang pernah ia pelihara masih berkeliaran. Di rumah sederhana mereka di perbukitan pinggiran kota, Sari duduk di ruang tamu sambil memandangi album foto lamanya. Ada foto saat ia masih menjadi detektif aktif, wajah muda, penuh ambisi, dan belum mengenal ketakutan. Sedalam ini. Di sampingnya, Rizky sedang menyalakan api unggun kecil. Hawa pagi menusuk kulit mereka, meski matahari sudah tinggi. Kamu nggak tidur lagi tadi malam, ucap Rizky pelan tanpa memandangnya. Sari tidak menjawab. Hanya menutup album itu, lalu bersandar ke sofa. Setiap aku pejam mata, aku lihat wajah anak buah Aldo itu, yang nyaris menculik kita malam itu. Aku dengar napasnya. Aku lihat cahaya laser di dahi kita. Rizky, suaranya serak, aku lelah. Rizky mendekat, menggenggam tangannya. Aku tahu. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Orang-orang percaya karena kamu masih berdiri. Kalau kamu jatuh, mereka akan berpikir semua ini sia-sia. Sari menatap suaminya, matanya berkaca. Aku nggak mau jadi simbol, Riz. Aku cuma mau hidup tenang. Tapi ternyata, kebenaran menuntut harga yang terlalu tinggi. Sementara itu, di sel tahanannya, Aldo duduk bersandar di dinding. Tangannya masih terikat, meski kini dengan borgol khusus. Wajahnya pucat, dan rambutnya tak lagi tertata. Namun ada sinar dingin di matanya, api kecil yang belum mati. Ia berbicara dengan pengacaranya, seorang pria muda, dengan nada rendah namun tajam. Kamu pikir semua ini berakhir? Film. Masih ada 4 nama yang belum mereka sentuh. Masih ada arsip digital yang tidak mereka temukan. Dan sorry, dia bukan perempuan yang tain tekanan sosial. Pengacaranya hanya diam, lalu bertanya, kamu ingin menyerang dari dalam penjara? Aldo tersenyum dingin. Bukan aku yang bergerak. Tapi kata-kata. Satu persatu opini akan mulai berubah. Mereka akan lelah. Orang-orang seperti Sari hanya kuat saat media masih berpihak.
saat badai reda, publik akan melupakan. Dan saat itu, waktuku datang lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah siaran televisi nasional secara mengejutkan menayangkan wawancara dengan mantan atasan Sari semasa ia masih bertugas. Pria itu berbicara ambigu, menyebut bahwa Sari memiliki masa lalu penyelidikan yang tidak sepenuhnya bersih, dan bahwa ada prosedur yang ia langgar ketika menjadi detektif. Malam itu, tagar Sari manipulatif menjadi tren di media sosial. Sari terpaku di depan layar. Siapa yang memulai ini? Tanyanya pelan. Suara gemetar. Devi masuk ke ruang tengah, membawa ponsel dengan raut wajah suram. Ini direkayasa. Ada akun bot, komentar massal, dan pemalsuan laporan. Mereka ingin menjatuhkan kamu lewat citra. Rizky mengepalkan tinju. Berarti sisa jaringan Aldo mulai menyerang. Ya, jawab Devi tegas. Tapi kita juga belum selesai. Dalam beberapa minggu, tekanan terhadap Sari meningkat. Ia mendapat surat ancaman di bawah pintu rumahnya. Beberapa kali mobilnya dibanturi. Fikri hampir dipecat dari institusi tempatnya bekerja karena dituduh membocorkan rahasia negara yang tidak pernah ia akses. Devi mendapat tuduhan korupsi dana jurnalisme investigasi. Ini bukan serangan hukum, kata Sari saat rapat dengan timnya. Ini pembunuhan karakter. Mereka tidak lagi butuh senjata. Mereka menyerang lewat ketakutan dan stigma. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sebuah suara dari tempat tak terduga. Kartika, sang jaksa pensiunan, membuat pernyataan publik dalam sebuah wawancara live. Ia menyatakan bahwa Sari tidak hanya jujur dalam penyelidikannya, tetapi juga pernah menyelamatkan seorang saksi kunci yang hendak dibunuh oleh jaringan Aldo bertahun-tahun lalu. Mereka bisa memanipulasi rekam jejak, tapi tidak bisa memanipulasi nurani, kata Kartika lantang. Suara itu membangkitkan kembali kepercayaan publik. Wajah Sari kembali menghiasi berita, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai korban kekuasaan yang menolak tunduk. Namun beban emosi yang terus menumpuk mulai mempengaruhi kesehatan Sari. Ia mulai sering sakit kepala, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Suatu malam, saat Rizky bangun untuk mengambil air, ia menemukan Sari duduk di dapur, menggigil meski mengenakan jaket tebal. Aku merasa mereka akan menang lagi, bisik Sari, hampir tak terdengar. Rizky memeluknya erat. Tidak. Karena kamu sudah melawan sejauh ini. Kamu mungkin lelah, tapi bukan kalah. Kamu tetap jadi nyala api bagi mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan. Puncaknya terjadi saat Sari diundang untuk berbicara di Universitas Arga dalam diskusi publik soal integritas hukum. Aula penuh. Di depan ratusan mahasiswa hukum, aktivis, wartawan, dan warga, Sari berdiri dengan tubuh lemah, tapi mata yang tetap nyala. Saya bukan pahlawan. Saya manusia biasa. Tapi saya berdiri di sini karena saya tahu, keheningan jauh lebih menyakitkan daripada fitnah. Kalau hari ini saya dibenci karena memperjuangkan keadilan, maka biarlah kebencian itu jadi tanda bahwa saya pernah mencoba. Ruan Gonsuani. Lalu tepuk tangan membuncah, bukan karena kehebatan, tapi karena keberanian. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Jaringan Aldo mulai dilumpuhkan satu persatu. Beberapa pelaku menyerahkan diri. Sistem perlahan membenahi diri, meski jalan masih panjang. Namun setidaknya, terang itu mulai terlihat. Sari dan Rizky kembali ke rumah mereka yang sempat ditinggalkan. Di sana, mereka menanam pohon kecil di halaman. Biar nanti tumbuh, ucap Rizky, simbol bahwa apapun yang ditanam dari kebenaran akan tumbuh walau lambat, sambung Sari. Mereka saling menatap. Senyum kecil muncul di wajah keduanya. Namun, saat malam turun, dan Sari duduk di ruang baca sendirian, ia menatap langit lewat jendela. Apa benar, perjuangan ini akan cukup, pikirnya, tapi sebelum pikirannya melayang terlalu jauh, suara langkah Rizky dari dapur menenangkannya. Ia tahu, meski abu masih berserakan, api sudah menyala, dan api itu tidak akan padam begitu saja. 1 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam ketika suara kebenaran akhirnya menggema lebih keras daripada kebohongan yang dibungkus jabatan. Kota Arga. Tak lagi sama. Udara di pusat kota terasa lebih ringan. Gedung-gedung yang dulu penuh bisik-bisik korupsi kini diawasi oleh mata-mata warga yang mulai berani bersuara. Lembaga hukum, meski belum sempurna, mulai bersih dari tangan-tangan tersembunyi. Yang dulu bermain di balik meja, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Sari duduk di taman kecil miliknya. Di hadapannya, pohon yang ia dan Rizky tanam tahun lalu kini tumbuh setinggi pinggang. Daunnya hijau muda, segar, dan kuat menembus tanah yang dulu tandus. Pagi itu tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Sari bisa mendengar suara burung tanpa merasa cemas siapa yang sedang mengikutinya dari kejauhan. Rizky muncul dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh hangat. Masih mimpi buruk tadi malam? Tanyanya sambil duduk di bangku kayu sebelah Sari. Sari tersenyum kecil, menggeleng. Tidak. Aku mimpi tentang kamu dan aku, berdiri di depan sekolah, mengantar anak-anak masuk hari pertama. Rizky menoleh dengan alis terangkat. Anak-anak? Sari tertawa kecil. Mimpi, kan? Kadang aneh. Tapi entah kenapa, aku merasa damai. Diam sejenak. Angin pagi mengusap wajah mereka. Aku masih ingat saat pertama kali kamu bilang mau buka bukti itu ke publik, ujar Rizky pelan. Aku takut. Takut kamu terluka, takut kamu kalah. Tapi kamu tetap jalan. Dan aku tetap di sini karena kamu, jawab Sari. Kamu tidak pernah mendorongku untuk jadi kuat. Kamu cukup ada, dan itu sudah cukup. Berita tentang penangkapan terakhir dalam jaringan Aldo akhirnya muncul di layar televisi. Salah satu hakim tinggi, yang selama ini tak tersentuh, akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti menerima suap dan melindungi pelaku kekerasan hukum, Devi meliput berita itu secara langsung. Namanya kini dikenal sebagai jurnalis investigasi paling berani di kota itu. Ia tak lagi bekerja di bawah media besar, ia mendirikan medianya sendiri bersama Fikri, yang kini jadi pengajar hukum di universitas lokal, Kartika, yang sempat dikucilkan. Kini dihormati kembali. Ia membuka kelas-kelas kecil di ruang publik, mengajarkan anak-anak muda soal etika hukum dan keberanian moral. Dan Aldo? Ia duduk di sel tahanan khusus, kini tanpa kuasa, tanpa sorotan, dan tanpa teman. Ia menjadi nama yang disebut dengan pelajaran pahit, bahwa kekuasaan tanpa integritas akan menghancurkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Satu hari, Sari mendapat undangan untuk hadir di sebuah forum keadilan nasional. Namanya diusulkan sebagai pembicara kehormatan. Tapi ia menolak dengan lembut. Ia menulis surat sebagai gantinya, saya bukan simbol. Saya hanyalah perempuan biasa yang ingin hidup di kota. Yang tidak takut pada kebenaran. Saya memilih tidak tampil lagi karena dunia tidak butuh lebih banyak wajah untuk dipuja. Dunia butuh lebih banyak hati yang berani mengatakan cukup. Hari ini, bukan tentang saya. Tapi tentang semua orang yang diam-diam menjaga cahaya itu tetap menyala. Terima kasih. Hari mulai merambat sore, Sari dan Rizky berjalan perlahan ke arah Bukit Castle di belakang rumah mereka. Di sana, angin bertiup lebih kencang, dan dari titik itu, mereka bisa melihat kota Arga secara keseluruhan. Gedung-gedung yang dulu menjulang sombong, kini tampak kecil dari atas. Lihat kota itu. Baik Sari. Dulu, aku pikir aku harus menghancurkannya. Tapi ternyata yang kita perlukan hanya menjengkelkannya siapa yang seharusnya berkuasa, rakyat. Rizky memandang ke arah yang sama. Mungkin perubahan memang tidak datang seperti badai. Ia datang seperti pagi. Perlahan, tapi pasti. Di senja itu, saat cahaya matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Sari menutup matanya sejenak. Di hatinya, luka belum benar-benar hilang. Tapi ia tahu, luka itu kini menjadi bagian dari kekuatan. Bukan semua orang ditakdirkan menjadi pahlawan. Tapi setiap orang bisa memilih untuk tidak diam. Dan bagi Sari, memilih untuk melawan, meski hanya satu langkah, satu bukti, satu suara, itu sudah cukup untuk menyalakan api yang tak akan pernah padam.